Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Terima kasih kawan atas atensinya, sudah menunggu selama seminggu. Maklum admin kemarin badannya kurang fit, jadi admin istirahat selama seminggu. Jadi kemarin kita sudah mulai lagi untuk mengulas turnamen-turnamen yang sedang berlangsung. Dan kemarin kawan sudah kita ulas satu game dari turnamen online, yaitu Rapid Chess Championship yang ada di chess.com, yang pada minggu ketiga sudah dimenangkan oleh Fabiano Caruana. Nanti malam akan dimulai lagi kawan leg kedua Grand Prix 2022. Akan ada 16 pemain yang ikut serta, tapi masih belum ada dingliran di line up kawan. Jadi untuk menunggu ulasan game-game di partai-partai turnamen itu, hari ini saya masih akan mengulas satu game dari Rapid Chess Championship yang ada di chess.com. Yang sudah kita ulas kemarin, Fabiano Caruana menang atau juara setelah mengalahkan Jeffrey Xiong di partai final. Dan ini menjadikan kemenangan keduanya kawan setelah berturut-turut di minggu kedua dan di minggu ketiga. Sebelum mengalahkan Jeffrey Xiong di partai final, Fabi bertemu Naka di semifinal. Dan kita akan melihat game antara Fabi versus Naka di semifinal. Gamenya cukup seru kawan dan sangat menarik. Nanti kita akan lihat bagaimanakah serangan Fabi sesungguhnya di atas papan. Dalam turnamen di babak knockout kawan, permainan dimulai dengan permainan rapid 10 menit, increment 2 detik, dan jika remis akan berlanjut. Tapi jika langsung kalah, maka tidak akan dilanjutkan lagi kawan. Jika remis dilanjutkan dengan permainan blitz 3+2, jika remis lagi dilanjut dengan bullet, dan jika remis lagi akan dilanjut ke Armageddon. Di sini Fabi pegang putih mengawali permainan dengan pion E4, dan kita temui permainan game dengan gajah C4 dan gajah C5 Gyujo piano. Pion C3, kuda F6, dan pada posisi ini kawan, kebanyakan di era modern seperti ini putih akan melanjutkan dengan formasi yang kalem atau settingan kalem dengan pion D3. Apalagi dalam turnamen klasik atau permainan klasik kawan, pion D3 ini paling banyak dimainkan oleh putih untuk melanjutkan langkahnya. Tapi dalam permainan rapid ini kawan, Fabi mencoba langkah yang agresif dengan pion D4. Ini adalah variasi serangan pusat, diterima oleh Nakamura pion E pukul pion D4 dipukul balik gajah B4 skak. Dan kita masuk dalam permainan Greco Gambit. Biasanya kuda akan menutupnya di petak C3, tapi Fabi memilih petak D2. Dan di sini putih menawarkan pion pusatnya kawan, pion E4. Jika diterima dengan kuda, maka gambit Greco akan dilanjutkan. Dan langsung diterima oleh Nakamura, kuda pukul pion E4, dan Fabi merespon dengan pion D5. Naka melanjutkan pertukaran kuda dan pertukaran gajah selanjutnya kawan. Di sini kuda hitam mundur ke E7 untuk memblokade lajur E yang terbuka bagi menteri jika ingin melakukan serangan, dan mungkin nanti diikuti dengan pion D6 kawan. Dan posisi seperti ini sudah ada yang pernah memainkan sebelumnya kawan, kurang lebih ada 6 game di database. Dan selalu putih melanjutkan dengan pion D6-nya kawan, mengorbankan pion untuk sementara. Jika diterima, pasti diagonal petak terang bagi gajah ini untuk berkembang di diagonal ini akan sulit tercapai bagi hitam. Dan pada posisi ini kebanyakan putih akan melanjutkan dengan langkah rokade terlebih dahulu. Nanti juga dibalas dengan langkah rokade oleh hitam. Tapi dalam permainan aslinya Fabi tidak memilih langkah yang paling populer dengan pion D6 ini. Dia memilih pion H4, ingin menyerang lewat sayap raja langsung, kemungkinan akan melakukan rokade panjang. Dijawab dengan pion D6, segera untuk membuka diagonal petak terang bagi pengembangan gajah, menghentikan laju pion, dibalas Fabi tetap mendorong pion hanya, dihentikan oleh pion H6. Fabi memilih rokade panjang, Nakamura rokade pendek, selanjutnya beteng bergeser ke lajur G, persiapan jelas pion G4 langkah berikutnya. Nakamura mencoba memberikan counter attack lewat sayap menteri, mengorbankan pionnya untuk sementara untuk membuka lajur B bagi betengnya. Pada posisi seperti ini tadi kawan, langkah gajah ke petak G4 merupakan langkah yang cukup bagus sebetulnya untuk menghentikan laju pion ini. Jika putih merespon dengan beteng naik untuk mengancam gajah, di sini menteri bisa bergerak ke D7 untuk membackup gajah kawan.
Jika dilanjut dengan langkah Menteri F4 untuk memberikan pressure lebih bagi gajah ini, hitam mempunyai pilihan apakah bermain dengan pion B4 atau gajah ke petak F5 atau pukul kuda ini. Tapi dalam permainan aslinya, Nakamura langsung memilih memainkan pion B5-nya untuk mengancam gajah. Dan di sini pengorbanan tidak diterima oleh Fabi, gajah ditarik mundur ke B3, Naka melanjutkan gajah G4. Selanjutnya kuda ke H4 oleh Fabi, melepaskan diri dari tekanan gajah, juga menawarkan pionnya ini kawan pada gajah. Nakamura menolak untuk pukul pion ini kawan, dia tidak berani, dia bermain dengan pion C5. Kenapa tidak berani pukul pion ini kawan? Karena ini akan memberikan kesempatan bagi pion G4, gajah mundur, selanjutnya kuda akan lompat ke F5, untuk memberikan pressure bagi pion-pion ini kawan dengan pengorbanannya nanti. Jika kalian pada posisi ini nekat untuk pukul kuda ini, masih bisa dipukul balik oleh pion dan dipukul balik oleh gajah, akan membuka lajur-lajur bagi beteng putih. 3 langkah lagi akan skakmat kawan. Putih akan mengorbankan betengnya di sini dan Menteri akan bergerak pukul pion ini dan skakmat di langkah berikutnya. Oleh karena itulah pada posisi ini tadi Naka tidak berani ambil pion H5 ini. Dia melanjutkan counter attack lewat sayap menterinya dengan pion C5. Menawarkan diri, dipukul menggunakan end passen agar lajur C terbuka nanti kawan. Dipukul dengan kuda terlebih dahulu, beteng siap bergerak ke lajur C. Mungkin itulah harapan oleh Nakamura ataupun persiapan untuk mengusir gajah di diagonal ini. Tapi ada plus minusnya kawan, memukulnya menggunakan end passen di sini. Diagonal ini akan terbuka bagi gajah putih. Dan juga tentu akan memberikan keuntungan juga bagi beteng hitam bergerak ke lajur C yang siap dibuka oleh hitam nanti. Fabi menolak untuk membuka lajur C, dia melanjutkan dengan langkah pion F3, gajah pukul pion H5 akhirnya diterima oleh Nakamura, pion G4, gajah mundur, kuda F5. Sama seperti langkah-langkah yang saya tunjukkan tadi. Dan tak terasa kita sudah di langkah ke-19, masih cukup dini permainan. Dan coba perhatikan kontrol waktu kedua pemain, Fabiano Caruana sangat cepat permainannya. Di langkah ke-19-nya, dia hanya membutuhkan waktu 35 detik dalam permainan, menyisakan waktu 9 menit 25 detik. Sedangkan Nakamura sudah menghabiskan 6 menit lebih, menyisakan waktu 3 menit 16 detik. Dan pada posisi ini kawan, kuda putih ini sedang mengincar pion-pion hitam ini, bersiap untuk mengorbankan diri. Nakamura merespon dengan pion F6, memberikan ruang pelarian bagi raja di langkah berikutnya bergerak ke sayap menteri mungkin. Dan pada posisi ini jika kalian langsung membuat langkah pengorbanan seperti ini masih bisa dipukul balik oleh raja hitam. Menteri kalian nanti tidak mendapatkan apa-apa kawan pada posisi ini, karena posisinya belum mendapatkan dukungan dari gajah yang masih berada di diagonal ini. Petak-petak ini sudah dikontrol semua oleh para perwira hitam, jadi tidak ada pergerakan lagi setelah raja ini menghindar. Jadi pada posisi seperti ini, Fabi mencoba menahan diri bermain dengan gajah C2, memberikan backup di diagonal ini. Selanjutnya, raja hitam bergerak ke F7, barulah sekarang Fabi melakukan pengorbanan. Kuda pukul pion G7, ini adalah langkah brilian. Tidak berani diambil oleh Naka, dia menggeser beteng ke lajur H. Jika sekarang diambil kawan, nanti menteri akan pukul pion ini. Setelah raja bergerak, gantian gajah akan pukul gajah. Jika dipukul balik, menteri akan kembali melakukan skak, dan di sini kuda akan kembali tewas. Dan hitung-hitungan di langkah berikutnya, beteng ini siap bergerak untuk membatasi pergerakan para perwira hitam di baris ke-7. Beteng ini juga siap digeser ke lajur E untuk memberikan ancaman serius berikutnya. Sudah sangat berat nanti tekanan yang akan diterima oleh hitam. Jadi pada posisi ini Naka tidak berani ambil kuda ini. Naka menggeser betengnya ke lajur H. Selanjutnya adalah kuda lompat ke E6, menghindari ancaman dari raja. Di sini Naka merespon dengan langkah menteri G8. Fabi melanjutkan dengan pion F4 dan di sini gajah pukul gajah dipukul balik oleh menteri. Selanjutnya adalah raja mulai bergerak ke pusat lagi kawan untuk menghindari ancaman di lajur-lajur yang siap dibuka oleh beteng putih nanti. Fabi melanjutkan dengan pion A4 mencoba bermain atau membuka permainan lewat sayap menteri. Jika pion pukul pion masih bisa dipukul balik dan melakukan skak. Dan pada posisi seperti ini tadi kawan, coba lihat ada kesempatan juga
kuda untuk melakukan skak dan garbuan terhadap beteng yang ada di peta A8 ini, tapi ini akan menjadikan pion pusatnya akan menjadi lemah kawan, mendapatkan serangan dari menteri serta kuda, dan mungkin inilah yang tidak disukai oleh Fabi, jadi dia bermain dengan pion A4-nya. Tantangan ditolak, Naka memilih pion A6 dan di sini menteri E2. Raja mulai bergerak lagi ke peta D7 dan di sini Fabi mulai membuka permainan lewat sayap menteri, tapi tidak berani dipukul balik oleh pion kawan karena masih bisa dipukul balik oleh menteri putih, jadi Naka menggeser menterinya terlebih dahulu. Fabi melanjutkan dengan langkah kuda ke C5 skak, mencoba membuat langkah pengorbanan mengosongkan peta bagi pergerakan menterinya. Jika pengorbanan ini diterima, maka akan jadi seperti ini kawan, dan raja jika bergerak mundur, maka berikutnya adalah menteri akan ambil pion, mengancam beteng, persiapan pion ini digeser maju karena posisi kuda juga kena pin. Atau pada posisi seperti ini, jika raja bergerak ke peta ini, pion ini yang siap didorong maju. Jadi, Naka tidak berani ambil kudanya Fabi, dia melangkah raja mundur untuk menghindari ancaman skak di sini. Dan Fabi melanjutkan skak lagi, raja kembali lagi, dan di sini kuda ke D4. Lanjut Fabi, tetap memberikan tempat bagi menteri. Naka menggeser betengnya ke lajur E ke E8, di sini menteri E6 skak, raja ke C7, raja putih ke B1, persiapan menggeser beteng, di sini raja menghindar, dan beteng tetap digeser, selanjutnya pion A pukul pion B5. Dan Fabi melanjutkan dengan langkah kuda C6 menawarkan pertukaran kuda ataupun memberikan pressure bagi kuda yang ada di peta E7 ini kawan. Jika sekarang kuda pukul kuda masih bisa dipukul balik menggunakan beteng dan beteng hitam tidak mempunyai kesempatan untuk pukul menteri putih ini. Di sini Naka merespon dengan langkah menteri C7 dan dibalas kuda ke E5 membuka open serangan bagi menteri hitam. Tidak berani kawan untuk pukul kuda ini menggunakan pion F, menterinya akan tewas. Jadi Naka memilih langkah kuda ke C5, menawarkan diri untuk bertukar menteri. Pada posisi ini sebetulnya kawan, jika beteng pukul kuda masih bisa dipukul balik oleh menteri, dipukul balik oleh pion, dan hitam juga mendapatkan menteri putih di peta E6 ini. Tapi pada posisi ini kawan, sebetulnya putih juga mempunyai kesempatan apakah pukul pion ini atau menghindar ke peta ini, ke peta F5 ataupun menawarkan pertukaran menteri di sini. Fabi memilih pertukaran menteri di sini, beteng pukul kuda C6 skak. Pada posisi ini kawan, mungkin kalian mengira langkah menteri pukul pion ini atau bergerak ke peta F5 ini juga cukup bagus sebetulnya untuk mendapatkan satu perwira hitam. Kuda ini pasti akan tewas di langkah berikutnya kawan. Jika hitam melanjutkan pukul kuda ini, maka menterinya nanti akan tewas. Jika pada posisi ini kuda ini lompat ke D4 mungkin atau ke peta E7 untuk memberikan ancaman juga bagi menteri putih di sini, mungkin lompat ke peta E7 mungkin kita pilih, maka beteng akan pukul menteri, ataupun pada posisi ini kuda akan melakukan skak terlebih dahulu di sini kawan untuk menghindari ancaman dari pion-pion hitam ini kawan. Dan di sini raja jika bergerak ke peta ini kawan, maka menteri akan tewas dan nanti putih akan mempunyai tempo untuk melarikan diri, menterinya akan bebas nantinya dari ancaman kuda ini. Jadi pada posisi seperti ini, raja pasti bergerak ke peta ini untuk menghindari tempo skak. Dan di sini kalian bisa melanjutkan dengan langkah beteng pukul menteri, kuda pukul menteri, bisa dipukul balik oleh pion. Dan posisi kuda ini masih cukup bagus pada posisinya, tidak mendapatkan ancaman berarti dari pion yang tadi berada di peta ini kawan. Tapi nyatanya dalam permainan aslinya, Fabi tidak melangkahkan menterinya kemana-mana, pukul pion ataupun bergerak ke peta F5 ini, langsung mengajak untuk permainan endgame beteng versus beteng di sini kawan. Dan di sini Fabi sudah unggul satu pion untuk sementara, dan coba lihat struktur pionnya cukup bagus, saling terkoneksi 3 pion di lajur E, F, dan di lajur G. Naka merespon dengan beteng G8 dan coba lihat kawan kontrol waktu kedua pemain. Naka sudah berada di detik ke-18-nya sedangkan Fabi masih mempunyai 1 menit lebih. Di sini beteng pukul pion F6. Beteng hitam ambil pion G4 dan pion F5. Berkoneksi dengan pionnya dengan dukungan beteng cukup kuat. Tinggal raja nanti bisa bergerak mendukung pion-pionnya ini bisa dilakukan oleh raja putih. Di sini Naka melakukan skak, raja bergeser, beteng skak lagi, raja bergeser, dan beteng ambil pion B2.
Fabi merespon dengan langkah beteng F8, persiapan memberikan dukungan bagi pion promosi. Di sini beteng hitam skak terlebih dahulu, raja bergeser untuk tetap mengawal petak-petak ini kawan agar tidak diduduki oleh beteng hitam. Di sini Naka bergerak dengan beteng B4, raja bergerak lagi untuk mengontrol petak-petak ini. Di sini beteng melakukan skak lagi. Tidak ada harapan lagi kawan bagi Nakamura untuk menghadapi dua pion putih yang terkoneksi seperti ini. Dan setelah Fabi melangkahkan rajanya ke peta F6 ini untuk memberikan dukungan pion untuk maju ke peta E7, Nakamura menyerah di langkah ke-49. Sudah tidak ada harapan lagi kawan bagi hitam atau Naka untuk melanjutkan permainan dengan posisi seperti ini. Pion putih siap didorong maju ke depan dan kalian harus siap berkorban dengan beteng kalian untuk memukul pion yang akan promosi ini. Dan sampai disinilah di langkah ke-49 Nakamura menyudahi permainan. Dan akhirnya Fabiano Caruana melaju ke partai final menghadapi Jeffrey Xiong, yang artinya Jeffrey juga dihajar oleh Fabiano Caruana dengan permainan cantiknya yang kemarin sudah kita ulas. Itulah kawan permainan antara Fabi versus Naka di babak semifinal. Di minggu yang kedua kawan, Fabi Naka ini juga bertemu di partai puncak. Naka juga dikalahkan oleh Fabi di partai puncak. Di minggu kedua Fabi menang, di minggu ketiga Fabi lagi-lagi menang. Semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Dan nantikan ulasan Grand Prix leg kedua kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.